Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, perkenalkan, nama saya Putri Pramudita dari kelas A semester 4 Prodi Bahasa dan Sastra Arab. Adapun tujuan saya membuat video presentasi PowerPoint ini untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah sintaksis yang diampu oleh Bapak Novel Novriandi. Di video presentasi ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar dari sintaksis. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita akan membahas sedikit tentang pengertian dari sintaksis. Sebenarnya apa sih sintaksis itu? Nah, sintaksis itu adalah cabang ilmu linguistik yang mengkaji bagaimana kata itu disusun untuk membentuk kalimat dengan struktur yang benar atau memenuhi unsur dari gramatikal. Atau lebih simpelnya begini, sintaksis itu adalah tata bahasa yang membahas kalimat dan proses pembentukannya. Berangkat dari pengertian sintaksis. Sintaksis ini dibagi menjadi 3 bagian, yang mana yang pertama itu ada analisis sintaksis, yang kedua satuan sintaksis, dan yang terakhir itu ada alat-alat dari sintaksis. Nah, kita akan bahas satu persatu, dimana di analisis sintaksis ini ada 3 bagian lagi, membentuk 3 bagian. Yang pertama itu ada fungsi sintaksis, kategori sintaksis, dan peran sintaksis, yang mana di masing-masing poin ini berbeda-beda peran, fungsi, dan kategorinya. Nah, kita akan membahas fungsi dari sintaksis. Fungsi sintaksis ini meliputi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Kalau di kategori sintaksis ini berkenaan atau membahas tentang nomina, verba, adjektiva, numeralia, preposisi, dan konjungsi. Sedangkan di peran ini berkenaan atau unsur-unsurnya itu ada pelaku, tindakan, penerima, dan waktu. Contohnya, Rian membantu Mimin tadi malam. Rian membantu Mimin tadi malam itu sebagai kalimat. Namun jika dia dikaitkan dengan fungsi, maka dia akan ada jabarannya salah satu. Nah, ini dia. Rian itu secara fungsi dia menjadi subjek. Kemudian kalau membantu secara fungsi dia menjadi predikat. Kalau Mimin secara fungsi menjadi objek, dan tadi malam itu jika dikaitkan dengan fungsi maka dia menjadi keterangan. Kemudian ke kategori. Jika Rian itu dikaitkan dengan kategori, maka dia akan menjadi nomina. Kemudian membantu dialihkan ke kategori, dia menjadi verba, Mimin menjadi nomina, tadi malam itu menjadi nomina. Kemudian peran. Jika Rian dikaitkan dengan peran, maka dia akan menjadi pelaku. Kemudian membantu itu tindakan, Mimin itu penerima, dan tadi malam itu adalah waktunya. Bagian sintaksis yang kedua yaitu satuan sintaksis, yang mana di satuan sintaksis ini ada 5 bagian, membentuk 5 bagian. Yang pertama itu ada kata, kalimat, frasa, klausa, dan wacana. Kita masuk ke kata. Kata itu adalah satuan gramatikal yang terdiri dari satu morfem. Kemudian ke kalimat
Kalimat itu merupakan satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Ke frasa, kita beralih ke frasa. Frasa itu merupakan kumpulan dari beberapa kata. Ke klausa, itu adalah satuan gramatikal yang berwujud kelompok kata yang sekurang-kurangnya itu terdiri atas subjek dan predikat yang memilih potensi menjadi kalimat. Selanjutnya yang terakhir itu ada wacana. Wacana itu merupakan kumpulan dari kalimat yang terhubung satu dengan lainnya, membentuk satu satuan, atau bisa kita bilang memenuhi unsur kohesi dan koherensi. Selanjutnya kita masuk di pembagian sintaksis yang terakhir, yaitu alat-alat dari sintaksis, yang mana alat-alat dari sintaksis ini punya 4 bagian, membentuk 4 bagian. Yang pertama itu ada urutan kata, yang kedua bentuk kata, yang ketiga intonasi, dan yang terakhir itu ada kata tugas. Yang mana urutan kata itu merupakan letak atau posisi kata yang satu dengan yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Urutan kata dalam kalimat ini dapat menyebabkan perbedaan makna. Contohnya begini, makan lagi. Nah, kata makan lagi ini kan kita berpikiran bahwa itu perbuatan makan yang berulang-ulang gitu kan. Dia udah makan, terus dia makan lagi. Nah, begitu. Kemudian kalau yang contoh yang kedua, lagi makan. Nah, berarti dia itu sedang melakukan perbuatan makan, dia sedang makan gitu. Kemudian masuk ke bentuk kata. Bentuk kata itu menentukan makna yang berbeda. Selanjutnya intonasi. Intonasi itu adalah gabungan antara jeda dan nada. Jeda itu merupakan alat sintaksis karena jeda dapat menentukan makna satuan gramatik tertentu. Kemudian yang terakhir ada kata tugas. Kata tugas itu merupakan kata yang tidak mempunyai makna, tidak mengalami proses morfologi, dan tidak bisa berdiri sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.